Das Micro Giro V5 adalah giro terbaik yang pernah saya coba di kisaran harganya. Dan hari ini saya akan ajarkan cara pasangnya beserta cara setting EPA, arah giro, mode giro, serta pengaturan sensitivitasnya secara manual di elektronik bawaan RC. Dalam video ini saya gunakan Weltos per 28, tapi giro ini juga bisa dipakai di RC skala besar. Saya beli giro V5 harganya 300 ribuan dan tidak dapat casingnya. Setelah hanya dapat kabel jenis JST 4 pin ukuran 1,5 mm. Jujur sebelum coba sendiri saya ragu sih dengan performa giro ini. Karena ukurannya itu kecil banget, saya pikir bisa apa giro sekecil ini. Tapi ternyata performanya itu sangat baik. Sedikit lebih baik dari dua RC Giro yang memiliki harga serupa. Bahkan menurut saya performanya ini hampir sama bagusnya dengan Yokomo V4 yang harganya 3 kali lipat lebih mahal. Punya saya adalah Weltos 284131 versi 2, jadi konektor servonya itu pakai JST 1,25 mm atau yang kecil. Lebih kecil dari konektor Giro V5 yang 1,5 mm. Jadi kita perlu kabel converter. Untuk K989 dan K909 atau RC skala 1:10 cukup beli kabel JST 1,5 mm 4 pin 2JR atau Futaba servo seperti ini. Dan kabel JST 1,5 mm 3 pin 2JR atau Futaba servo yang seperti ini. Sedangkan kalau saya karena konektor servonya kecil, jadi saya perlu modifikasi dulu. Caranya saya beli kabel extension servo ukuran normal. Setelah kita lepas servo dari elektronik, kita potong kabel servo bawaan. Kita pisahkan kabel servo bawaan biar mudah kupasnya. Kita potong kabel extension. Kita sambung ujung yang ini ke servo. Bisa disolder, tapi kalau nggak punya solder bisa dililit saja. Kabel coklat ke kabel hitam, merah ke merah, kuning ke putih. Ini setelah disambung ke servo. Sedangkan konektor satunya disambung dengan yang konektor Futaba female seperti ini hasilnya. Sekali lagi kalau Weltos kamu pakai konektor servo ukuran normal nggak perlu repot-repot bikin kabel adaptor yang ini. Giro bisa dipasang di hampir semua RC yang pakai servo 3 pin. Giro dipasang di antara receiver atau elektronik mobil dengan servo. Seperti ini contoh pakai giro murah biar lebih mudah dipahami. Balik ke Giro V5, saya buatkan case dari 3D print. Cara pasang tinggal ditempel double tape ke case. Cuma saya lebih sarankan pakai double tape yang bening seperti gel ini karena lebih bisa elastis dan nempel di permukaan giro yang tidak rata. Anyway, kalau nggak mau pakai case juga bisa langsung tempel aja ke mobil. Yang 3 pin kita sambung ke servo. Kalau warnanya beda, kabel coklat ke kabel hitam, merah ke merah, kuning ke putih. Dari kabel yang 4 pin ini disambung ke elektronik RC atau kalau di Weltos 284131 versi 2 disambung dulu ke kabel adaptor yang tadi kita buat baru disambung ke elektronik mobil. Anyway, kabel adaptor yang saya beli ini sepertinya salah rakit posisi kabel terbalik antara kabel sinyal dan negatifnya. Jadi saya pasangnya dibalik seperti di video karena males bongkar kabelnya lagi. Jadi kalau saat dipasang lampu giro tidak menyala atau lampu giro menyala tapi servonya nggak gerak, mungkin terbalik pasang kabelnya. Kalau pasang terbalik itu nggak akan merusak, hanya nggak nyala aja. Tapi pastikan kabel positif atau yang di tengah itu benar-benar ada di tengah. Kita pasang ke elektronik mobil. Giro saya tempel di upper deck pakai double tape. Ada yang bilang giro idealnya diletakkan posisi serendah mungkin dan juga di tengah. Tapi berdasar pengalaman saya, posisi giro yang ideal itu tiap chassis bisa beda-beda. Dan perlu dites sendiri posisi yang terbaik itu ada di mana. Cara setting Giro V5. Nyalakan transmitter lalu nyalakan mobilnya. Kalau di 284131 kita bin dulu remote-nya dengan dibelokkan ke kanan. Kita matikan lagi mobilnya tapi remote dibiarkan menyala. Kita tahan tombol di giro lalu nyalakan elektronik mobil. Tahan terus tombol giro sampai lampu giro berhenti berkedip cepat baru dilepaskan. Belokkan remote ke kiri dan tahan sampai ban balik ke posisi tengah secara otomatis. Setelah itu belokkan remote ke kanan dan tahan sampai ban balik ke posisi tengah secara otomatis. Dan kita sudah selesai setting EPA dan gerakan giro sudah benar. Saat buntut geser ke kiri, kemudi juga belok ke kiri untuk menstabilkan. Saat buntut geser ke kanan, kemudi juga belok kanan. Untuk membalik gerakan giro, matikan mobil. Kita tahan tombol giro, lalu nyalakan elektronik mobil. Tahan terus tombol giro sampai lampu giro berhenti berkedip cepat, baru lepaskan. Belokkan remote ke kanan dan tahan sampai ban balik ke posisi tengah secara otomatis. Setelah itu belokkan remote ke kiri dan tahan sampai balik ke posisi tengah secara otomatis.
Dan ini contoh gerakan yang salah, saat buntut geser kiri, kemudi belok kanan. Saat buntut geser kanan, kemudi belok kiri. Kalau seperti ini malah akan bikin mobil tambah melintir. Jadi di WL Toys untuk setting EPA kemungkinan besar kita harus belokkan ke kiri dulu baru ke kanan seperti yang di awal kita lakukan. Giro off jika posisi bagian ini berada di tengah sejajar dengan lampu giro. Untuk menambah sensitivitas bisa dengan memutar ke kiri atau ke kanan. Semakin jauh dari posisi tengah atau center, semakin tinggi sensitivitas gironya. Kalau kita putar ke kiri, kemudi akan secara instan kembali ke posisi tengah setelah servo dikontrol oleh giro. Pengaturan ini cocok buat trek yang banyak balik-balik arah. Sekarang kita putar ke kanan. Prinsipnya sama, semakin jauh dari posisi tengah atau center, semakin sensitif giro terhadap gerakan mobil. Bedanya kalau kita putar ke kanan, setelah servo digerakkan oleh giro, kemudi akan lambat kembali ke posisi tengah seperti terlihat di video. Dan ini akan membuat drift terlihat lebih smooth dan tidak godek-godek. Untuk pemula disarankan untuk atur sensitivitas giro dengan diputar ke arah kanan. Nanti kalau sudah mahir baru bisa dicoba dengan cara diputar ke kiri. Anyway, untuk satu colokan giro V5 yang ini adalah untuk dicolok ke receiver channel 3 atau 4 tergantung remote yang dipakai kalau seandainya menggunakan remote buatan pihak ketiga. Ini gunanya untuk mengatur gain atau sensitivitas giro melalui remote, jadi nggak perlu putar-putar knob lagi. Beberapa catatan. Pertama, jangan beli giro yang V6 kalau seandainya mau pakai elektronik standar. Karena giro V6 tidak ada putaran untuk atur sensitivitas giro, alias harus pakai remote buatan pihak ketiga. Yang kedua, untuk di WL Toys konversi RWD saya yang belum bisa dirubah pengaturan Ackerman, chamber, toe, dan casternya, karena ya belum sempat aja sih utak-atik lebih jauh. Pengaturan giro ini hanya bisa maksimum di angka 30-40% saja. Di atas itu ban akan godek-godek. Tapi kalau di bawah itu misalnya hanya 20% saja mobilnya jadi mudah melintir. Tapi teman-teman perlu tes sendiri berapa sensitivitas giro yang paling ideal. Tapi dengan hanya bermodalkan giro V5 plus modifikasi ringan yang tidak mengeluarkan biaya sama sekali alias tanpa perlu beli-beli atau 3D print, kita sudah bisa drift dengan WL Toys 1/28 walau belum semulus RC drift yang lebih proper atau lebih baik setupnya. Search hashtag QuickTip28WL untuk video WL Toys 1/28 lainnya. Terima kasih telah berkunjung ke channel Quick Tip, semoga berguna bagi seseorang dan sampai jumpa di video berikutnya.